Perjanjian Baru, Injil Markus yang ke-11. Yang ke-11 kemudian kita melihat ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Injil Markus yang ke-11, kemudian ayat 20 sampai 24. Dalam nama Yesus saya bacakan ayat ini. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Haleluya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Guru, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Katakan amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Firman ini adalah suara Tuhan. Alkitab adalah surat Allah untuk kita orang percaya gereja Tuhan di akhir zaman. Saudara, dalam Alkitab ini adalah satu kisah nyata. Ketika Yesus ada di dunia ini selalu disertai oleh murid-muridnya. Dia tidak pernah berjalan sendiri. Saudara, dia selalu disertai oleh murid-muridnya. Bersama-sama dengan dia masuk kota, keluar kota. Dan kalau kita baca Alkitab, maka tiada hari tanpa mujizat. Setiap hari Tuhan bisa nyatakan mujizat. Haleluya. Setiap hari yang sakit disembuhkan. Setiap hari dia memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia pada zaman itu. Yang mengikutinya tentunya. Yang mengikutinya, murid-murid mengikuti dia. Dan Yesus dalam Alkitab memberi makan 5.000 orang. Hanya wanita saja. Wanita dan anak-anak. Lalu memberi makan pula 4.000 orang. Jadi selalu diiringi oleh orang-orang dengan berbagai motivasi. Mereka ikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia tidak pernah berjalan sendiri, saudara. Kecuali dia lalu mengasingkan diri, minta kepada murid-murid, tinggal di sini. Aku mau pergi dan berdoa. Dia pergi ke tempat yang sunyi untuk apa? Berdoa, berdoa lagi. Yesus selalu mengawali hari-hari pelayanannya dengan apa, saudara? Dengan doa. Selalu berdoa dan berdoa. Saya lalu berpikir, Yesus yang adalah Allah, dia memberikan hidupnya hidup dalam doa, menghabiskan waktunya untuk berdoa. Lalu bagaimana dengan kita orang yang percaya? Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kalau bukan dengan Tuhan, kalau bukan dengan penyertaan Tuhan, kalau bukan dengan doa, kita bukan apa-apa. Saya suka bilang sama Tuhan begini kalau doa sendiri, Tuhan, saya bukan apa-apa. Saya nol besar di hadapan-Mu. Kalau bukan Tuhan yang menyertai aku untuk melayani. Saudara, dan kita perlu berserah, kita perlu datang selalu kepada Tuhan. Seperti Yesus, dia selalu diiringi oleh murid-murid. Datang mengikuti, murid-murid mengikuti kemanapun dia pergi. Lalu pada satu waktu, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Pohon ara yang mana? Ya kan? Pohon ara yang tadi, yang dilewati rupanya sudah kering. Supaya kita tidak bingung, mundur ayat 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Saudara, perjanjian baru itu sering Yesus dituliskan Alkitab ada di Betania. Kota ini rupanya
sering dikunjungi oleh Yesus, Betania. Ada siapa di sana? Sehingga Betania sering muncul dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kalau kita pelajari dan telusuri, maka kenapa Yesus sering ada di Betania? Dan itu dimunculkan dalam Alkitab. Karena saudaraku, di Betania ada Lazarus, di Betania ada Maria, di Betania ada Marta. Sehingga Yesus mengasihi keluarga ini. Kalau Yesus mau pergi pelayanan, maka dia sering memberikan waktu, menyisihkan waktu, berkunjung di Betania. Di mana? Di Betania. Di rumah siapa? Di rumah 3 orang. Tidak diangkat orang tua bapak ibu dari Lazarus, Maria dan Marta. Tetapi saudara, ketiga nama ini tercantum dalam Alkitab. Marta yang sibuk setiap Yesus datang di rumahnya di Betania. Dia sibuk bikinin makanan. Dia seksi konsumsi kalau di gereja sekarang. Sibuk dia untuk masak-masak buat Natal dan sebagainya. Itu Marta. Lalu kemana Maria? Maria kalau Yesus sudah datang di kotanya, di rumah mereka di Betania, Maria selalu duduk di kaki Yesus. Dia duduk di kaki Yesus, Maria ini. Lalu ngapain? Dia mendengarkan suara Tuhan. Saudara, dia mendengarkan apa yang Yesus katakan. Dan itu adalah gambaran dari gereja Tuhan yang berdoa kepada Tuhan. Berdoa, Maria suka berdoa. Maria tekun berdoa. Dia suka duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Kita pun harus memberikan waktu, mengawali setiap hari dengan doa. Mengakhiri satu hari dengan doa. Ada waktu-waktu yang kita harus berikan kepada Tuhan. Di dalam doa-doa kita, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Lalu saudara, lalu siapa lagi yang terkenal? Mereka 3 bersaudara. Marta, Maria, Lazarus. Keluarga ini bukan keluarga yang diberkati. Bukan keluarga yang hidup dalam kelimpahan. Tetapi keluarga ini adalah keluarga yang hidup pas-pasan. Lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Sehingga dituliskan dalam Alkitab, Lazarus orang miskin dari keluarga yang miskin. Tetapi ada hal-hal yang baik yang mereka punya. Saudara, Maria senang di kaki Tuhan, mendengarkan nubuat-nubuatan. Marta sibuk, Marta tidak salah. Saudara, karena dia sibuk dengan urusan melayani Yesus. Tetapi bagi Tuhan, bagi Yesus dalam Lukas yang ke-10, bagi Yesus bukanlah perbuatan Marta yang menyenangkan hatinya. Tetapi perbuatan siapa? Perbuatan Maria. Maria itu sangat disukai oleh Tuhan. Oh, Yesus mengangkat, Yesus menghargai, Yesus suka dengan apa yang dilakukan oleh Maria dalam Alkitab Perjanjian Baru. Saudara yang kekasih dalam Alkitab, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita melihat Alkitab ini, ayat Lukas pasal yang ke-10, lalu ayat yang ke-41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Karena dia komplain, Yesus, suruh dong saudara saya Maria, bantu aku masak-masak. Perbuatan Marta kalau saya lihat itu juga bagus. Melayani Yesus secara lahiriah. Yesus kapasitas sebagai manusia, dia perlu makan, dia perlu minum, dia suka capcay, dia suka makanan-makanan apa aja yang disajikan dalam kapasitas sebagai manusia anak Maria. Tetapi dalam kapasitas sebagai Allah, ketika dia turun ke dalam dunia menjelma jadi manusia, dia lahir di kandang domba secara mujizat, itulah kealahannya. Lalu dia komplain dengan Yesus. Lalu Yesus bilang, biarkan. Dia membiarkan aku melayani seorang diri. Suruh dia, berani banget. Marta suruh Yesus tegur Maria. Suruh dia membantu aku, tetapi Tuhan menjawab Lukas 10:41.
Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Untuk ayat ini yang percatakan haleluya. Saudara, bagi Tuhan perbuatan Marta itu juga tidak salah. Karena dia dalam pelayanan, lapar, kepengen makan. Kita kalau nggak puasa lapar, saudara. Lapar. Tadi saya ditelepon seseorang, ya tentunya dia membutuhkan saya, dia butuh doa. Dibilang, ibu, suami saya berapa waktu yang lalu lambungnya kambuh. Sakit terus bu. Lalu sekarang puji Tuhan sudah sembuh. Kalau lambung tidak diisi, maka akan muncul asam lambungnya naik. Kemudian kita merasa tidak nyaman. Karena lambungnya harus diisi dengan makanan. Ya, Cliff. Ya, mesti diisi dengan makanan tuh lambung. Supaya kuat seperti kakaknya. Harus kuat kita. Lambung harus diisi dengan makanan. Lalu Yesus lihat, wah, perbuatan Marta juga baik. Dia bikin aku makanan. Tetapi saudara, yang menarik saya luar biasa. Apa yang Yesus katakan kepada Marta? Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak hal, Marta. Tetapi hanya satu yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Berarti dibandingkan perbuatan Marta dengan Maria di mata Tuhan, perbuatan Maria lah yang sungguh-sungguh disukai oleh Tuhan. Perbuatan Maria yang dinilai oleh Tuhan. Bernilai apa yang dia buat di mata Tuhan. Seringkali orang, saudara, tidak peduli dengan doa. Tetapi di mata Tuhan yang menyenangkan hatinya, yang menarik hatinya adalah doa dari Maria. Marta, engkau menyusahkan diri, bikin macam-macam, kesibukan cari sendiri. Tetapi ingat, Maria memilih yang terbaik. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan, ingat dimanapun engkau berada saat ini, hari-hari ini kita menghadapi pergumulan kepada pergumulan yang lain. Kita perlu berdoa, kita perlu mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita perlu terus berteriak, memanggil nama Tuhan. Karena masalah kepada masalah yang lain yang kita hadapi pada saat ini. Dan ketika kita berdoa, doa adalah kekuatan. Doa saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Doa kita menarik perhatian Allah. Doa Maria menarik perhatian Yesus. Dan menurut Yesus itulah yang terbaik. Segala macam kegiatan pelayanan bisa kita buat. Tetapi bagi Yesus, doalah yang terbaik. Katakan haleluya. Doa yang terbaik. Kita bisa katakan, aku pelayanan di sana, di sini, di sana, di sini. Tetapi kapan kita melayani Tuhan secara pribadi? Kita sibuk dengan pelayanan keliling, dan terus muter-muter kita pelayanan. Tetapi pelayanan pribadi dengan Tuhan, Tuhan mau. Pelayanan pribadi adalah doa dan doa kita kepada Tuhan. Kita boleh sibuk dalam pelayanan, tetapi melayani Tuhan itu lebih baik dari semuanya. Melayani Tuhan itu indah. Bagi Tuhan itu yang terbaik. Dan bagian yang terakhir 42, yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Hidup di dalam doa kita yang merasakan sendiri kedekatan kita dengan Tuhan. Keakraban kita dengan Tuhan, bukan orang lain yang membentuknya. Kita harus
mengatur diri kita sendiri. Kita harus membawa hidup kita di dalam doa dan doa lagi. Saudara yang kekasih, waktu saya praktek dulu di kampung, kemudian ada pengerja yang ngantuk dia. Udah capek satu hari tidak pernah istirahat. Kemudian doa malam sekitar jam 10-an malam. Kemudian kita tidak bisa langsung tidur. Lalu ada tengah malam kita tidur, jadi bangunnya susah. Jam 4 harus sudah bangun, 4:30 paling lambat. Saudara yang kekasih, ngantuk. Kemudian haleluya, enggak ada haleluya. Saudara tahu teman saya, lalu kemudian ibu gembala ambil DP sendal. Dia ambil dia lempar. Nah dia bilang kena tuh pantat. Dia lempar. Itu kaget. Oh, ada apa? Ya, ada bom atom dari langit. Nyanda. Itu ibu gembala sendal. Dia lempar supaya bangun. Kita diajar. Berjaga-jaga. Tante ngapain sih? Enggak bisa. Kita sedang dididik. Supaya pada waktu doa kita benar-benar berdoa kepada Tuhan. Kita harus melatih diri kita untuk berdoa kepada Tuhan. Satu waktu lagi saya ada di Manado, Samratulangi. Praktek lagi di situ kami 16 orang. 8 wanita, 8 pria. Jam 4 sudah berdoa. L8 laki dengan ibu pendeta. Saudara-saudara saya di zaman mereka pengerja. Kemudian jam 4 sudah berdoa. Enggak peduli mau jam 12 tidur, jam 1 tidur, jam 4 sudah di gereja. Bapak pendeta L8 laki dengan ibu Trace, tante Trace. Sudah pakai bel kita kayak orang sekolah. Karena banyak orang, kami di lantai 4. Bel, bangun semuanya. Satu teman kami tidak bangun di antara 8 orang. Baru tamat sekolah. Kemudian belum terbiasa dengan itu, di sekolah 4, di sana 5, di sini jam 4. Udah capek lagi kerja. Saudara tahu, kemudian diambil itu seperti wakil gembala. Kemudian tuh ibu gembala bilang, satu orang tidak ada di mana di atas sana. Kontu bapak itu diambil air bawa gayung. Kan udah disuruh sama ibu gembala. Bawa gayung dia isi air. Dia pergi siram, dia pergi percikin. Yang tidak bangun dipercikin. Apa ini katanya? Dia pikir dia sedang bermimpi hujan. Tidak sedang hujan. Ada majelis yang sedang kerjain dia. Sekali terjadi dan tidak pernah terjadi lagi. Itu pembelajaran. Itu sedang kita dilatih. Dilatih untuk, memang berdoa ini tidak gampang saudara. Berdoa ini butuh pergumulan. Pergumulan, harus bergumul. Sehingga Maria lebih memilih berdoa dibandingkan Marta. Marta enggak suka. Bisa aja dulu berdoa, nanti sebentar bikin makanan. Tetapi enggak, biar aja kakak saya yang berdoa. Aku suka masak aja. Mungkin Marta tukang makan kali. Makanya dia lebih suka di dapur. Saudara tahu, Yesus bilang itulah yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Ketika kita melatih diri, memberikan hidup kita untuk berdoa. Doa menjadi bagian hidup kita. Suka dengan hal itu. Melatih diri kita, mendekatkan diri dengan. Maka kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan berikan kepada kita. Dan Yesus katakan, apa yang kita punya tidak bisa diambil orang lain. Katakan haleluya. Kita punya sendiri kedekatan kita dengan Tuhan, keakraban kita dengan Tuhan. Kita milik sendiri dan olehnya kita mendapatkan kekuatan apapun yang terjadi. Haleluya. Sebentar lagi balik. Markus pasal yang keberapa tadi? 11. Markus yang ke-11. Kenapa murid-murid bilang pohon ara sudah kering sampai ke akar-akarnya? Ada apa? 12 keesokan, sudah baca tadi. Keesokan harinya sesudah Yesus dan kedua belas muridnya. Mereka setelah keluar dari Betania. Betania yang adalah tempat tinggal Lazarus, Marta dan Maria. Yesus merasa lapar. Dalam kapasitas sebagai manusia, Yesus sama dengan kita. Kalau saudara bisa lapar, Yesus juga bisa lapar. Yesus haus. Di kayu salib 7 perkataan Yesus, satu di antaranya
Aku apa? Haus. Saudara haus? Saudara pasti haus. Saya juga haus. Saya mau apa? Minum. Seger. Cucu saya bilang, anaknya Semi, kalau dia suami ini bilang, Mama, seger. Pinter dia. Habis minum, seger. Menghilangkan rasa haus. Saya bicara tadi dengan mantan jemaat Jakarta, dia telepon, Tante selamat ulang tahun biar sudah terlambat. Tan, sehat-sehat. Tante suka orang diabetes, suka sering ya tante tenggorokannya kering, apalagi sekarang. Corona itu katanya, kan tenggorokan kita terganggu. Dia kasih bilang sama saya, dibilang tante sering minum air hangat. Ya, setelah minum air hangat tante ambil garam dapur sedikit, itu udah pengalaman banyak orang. Ambil garam tante sedikit, masukkan di mulut, jangan langsung ditelan. Ditahan di mulut. Lalu ditelannya pelan-pelan. Air panas sudah masuk, ambil garam, masukin sedikit. Oh, itu harganya murah sekali. Tidak harus sesuatu yang mahal. Dan katanya itu salah satu melindungi tenggorokan kita dari virus ini. Sudah banyak dibilang, saya udah cerita dengan orang-orang teman-teman saya teleponin. Mereka katakan, terima kasih ya Bu, membantu sekali, murah. Setiap minum air hangat, lalu setelah minum masih ada sedikit-sedikit air di mulut kita, taruh dengan garam dapur. Kalau tidak ada garam, garam selalu ada, tapi ada jeruk di situ, lalu kemudian lemon masukin di mulut, kemudian telannya pelan-pelan. Itu akan merasa enak di tenggorokan kita. Saudara, Yesus lapar. Ayat lain dia haus. Saya juga lapar. Saya haus. Saudara, kita bisa merasakan itu. Dia lapar di sini. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun. Yesus nggak cari daun dari pohon ara, dia cari apa? Buah pohon ara. Sebab memang bukan musim buah ara. Ayat 14. Maka katanya, tentu kata Yesus kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkan. Perikopnya, Yesus mengutuk pohon ara. Dari jauh dia lapar, dia amati, dia awasi, dia lihat dari jauh rimbun sekali pohon ara ini. Yesus berharap akan dapat buah ara karena Yesus lapar. Dalam perjalanan pelayanan, pada waktu dia mendekati pohon ara tidak didapati satu buah pun. Karena memang tidak musim dia mengeluarkan buah, tidak musim berbuah, enggak ada buahnya. Tetapi bagi Tuhan saudara, karena dia kepengen membuktikan kepada murid-murid apa yang dikatakannya itu terjadi. Tidak ada buah dari pohon itu. Kemudian dalam ayat 14 kata Yesus kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahnya. Selama-lamanya engkau tidak akan berbuah. Murid-murid dengar. Lalu jawabannya adalah pada ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus murid-murid lewat di tempat yang tadi itu, maka murid-murid mereka melihat pohon ara tadi sudah apa? Kering sampai ke akar-akar. Cuman sebentar. Tadi baru omong, beberapa jam lagi lewat lagi di tempat itu. Lalu murid-murid bilang, itu pohon yang tadi itu sudah kering. Sampai akar-akar sudah kering. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Nah muncul apa yang Yesus bilang. Yesus menjawab mereka,
percayalah kepada Allah. Percaya saudara dan saya tidak dilihat oleh siapapun. Seberapa besar percaya kita kepada firman, seberapa besar iman kita mengimani firman Allah, hanya Tuhan yang tahu. Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. 24 terakhir. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Katakan haleluya. Murid-murid bilang sudah kering. Yesus bilang percaya kepada Tuhan. Apa yang Yesus katakan akan pasti terjadi. Jangan sampai kita meragukan firman Allah. Jangan sampai kita tidak percaya. Yesus tidak suka dengan orang tidak percaya. Asal tidak bimbang hatimu. Orang bimbang itu saudara, dia begini. Dia berdoa, dalam nama Yesus, tolong saya, sembuhkan saya. Percaya banget. Habis amin dibilang, sembuh nggak ya aku ya? Ini bakal sembuh nggak? Aduh, kalau nggak ke dokter nggak akan sembuh. Itu namanya tidak percaya. Dengan doanya sendiri dia tidak percaya, apalagi firman. Dia nggak percaya, nggak dapat apa-apa. Yakobus bilang orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangan bimbang saudara, harus percaya, kita harus mengimani setiap firman Allah. Apa yang diucapkan Yesus pasti terjadi. Katakan haleluya. Percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Udah terjadi belum mujizat? Belum terjadi. Tuhan, saya membutuhkan ini. Banyak kebutuhan. Banyak orang, di ribuan orang di PHK, dirumahkan dan lain sebagainya. Apakah Tuhan tahu saudara membutuhkan makan? Apakah Tuhan tahu saudara membutuhkan minum? Tuhan tahu apa yang engkau perlukan. Tugas kita hanya berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, percaya dan tidak bimbang. Percayalah bahwa kamu telah menerima. Belum terima saudara, maka kamu akan diberikan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Udah dapat belum? Belum. Tapi percaya dulu, saya pasti diberkati. Baru berkati itu datang. Percaya dulu, saya yakin aku pasti disembuhkan. Belum sembuh, sebentar lagi aku disembuhkan. Itu namanya iman. Iman bukan melihat dulu kesembuhan, berkat lihat dulu. Baru oh ya benar, Tuhan mengasihi, Tuhan memberi berkat. Berbahagialah Yesus bilang yang tidak melihat namun percaya. Siapa itu? Thomas. Sebelum aku melihat, aku belum percaya. Kalau saudara tidak percaya dengan firman, berdoa, Tuhan, Engkau adakan kebutuhan kami. Oh, adakan kebutuhan primer kami. Apa salah satunya? Beras. Beras bukan keinginan, tetapi apa? Kebutuhan. Saya punya keponakan 2 hari, bukan 2 hari, Le. Dia baru bilang, baru habis ibadah hari Minggu, dia bilang sama saya, Oma, saya mau suruh masak dia siang. Oma, udah habis beras. Saya cuma diam aja. Habis beras. Lalu, udah habis beras Oma. Oh ya udah, kenapa nggak bilang kemarin? Saya bilang. Sebentar lagi, tok-tok, pagarnya digoyang. Ada siapa? Ada orang di luar sana. Tuhan kirim malaikat. Malaikat bukan dari sorga saudara, malaikat dari dunia. Beredar-edar dalam arti itu manusia. Kemudian heran loh, dia bisa datang kepada di pastori itu mungkin lebih kurang 15 menit setelah cucu aku ngomong sama saya. Kemudian ada orang temukan bawa apa? Bolak-balik dia. Tuhan Yesus. Di antaranya saudara ada beras. Kita perlu itu siang itu. Pada saat itu juga Tuhan kirimkan itu. Kami boleh masak, bisa makan. Sampai saat ini keluarga kami dipelihara oleh Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan. Saudara-saudara, kegiatan pelayanan sudah 8 minggu.
9 minggu kali. Nggak ada kegiatan. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Kebutuhan primer banyak. Tetapi ada Tuhan yang tahu. Saya ditolong oleh Tuhan. Saudara juga pasti ditolong oleh Tuhan. Katakan haleluya. Punya Tuhan yang sama, Dia sanggup lepaskan kita. Beras adalah kebutuhan primer. Dapur adalah kebutuhan primer. Pakaian itu keinginan. Sedangkan keinginan Tuhan bisa beri, apalagi kebutuhan primer kita. Dia tahu engkau butuh beras. Dia tahu engkau butuh makan, saudara. Tuhan tahu saya membutuhkan itu. Tidak 1 jam, tidak setengah jam. Allah memberikan itu. Dan Dia mencukupkan dalam segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa belum dapat, seolah-olah kita sudah dapat percaya, maka kamu akan menerima. Haleluya. Kita percaya dulu, percaya dengan firman, kita akan menerima segala janji Tuhan. Yang saya bilang tadi, keinginan aja Tuhan kasih, tidak usah dibaca. Mazmur 34 ayat 4. Percaya, keinginan kita aja diberikan, apalagi kebutuhan kita. Dia adalah Allah yang menjawab. Tergantung dari percaya kita. Kalau kita percaya, kita melihat mujizat Allah terjadi. Yesus luar biasa, Dia jawaban buat kita. Dia jawaban. Belum sembuh, yakin engkau sudah sembuh, engkau akan sembuh. Banyak persoalan kita membutuhkan pekerjaan, tetap mengucap syukur. Engkau nanti dapatkan yang lebih baik. Berdoa supaya saudara-saudara semua yang terjadi akan diselesaikan, dihilangkan oleh Tuhan. Dan kita boleh kembali berkumpul bersama-sama. Bebas bekerja, bebas melayani, bebas beribadah.